suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Sacra Familia Umeda Osaka. Hari ini merupakan hari Minggu biasa yang ke-21 dan perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Alexander Denny Wahyudi SX. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur nomor 620. Siapakah Yesus menurut diri kita masing-masing? Kita pun ditanya dalam misa ini. Bukan hanya Petrus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Putra Allah yang hidup, kita pun juga ditanya bagaimana relasi kita dengan Yesus. Maka di awal perjamuan Ekaristi ini, marilah kita mohon ampun atas segala kekurangan dan juga iman kita yang tidak selalu kuat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar karya penyelamatanmu dilanjutkan oleh para pengikutmu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Petrus sebagai wadas. Tempat gerejamu kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang hidup, yang menyerahkan kekuasaan mengampuni pada orang-orang pilihan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
hati umat beriman dalam mengejar tujuan yang sama. Bantulah kami mencintai yang Engkau perintahkan dan merindukan yang Engkau janjikan, agar di tengah hal ihwal dunia ini, hati kami terarah kepadamu, sumber sukacita yang sejati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persautan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil Elyakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaannya akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberi dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Beriman
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya pada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Padamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan.
misa tiap Sabtu keempat di gereja ini, akhir-akhir ini banyak 100 orang lebih. Jadi kebetulan saya bertugas hari ini. Harusnya Romo Eri CCM, tapi berhalangan, maka saya memimpin ibadat hari ini. Gereja Katolik di seluruh dunia, mungkin kita semua punya pengalaman, bukan hanya di Jepang, tapi negara-negara yang lain. Liturgi Gereja Katolik Roma sama, bahasanya saja yang berbeda. Kali ini kita dibawa gereja untuk mengakui iman kita, siapakah Yesus itu buat saya sendiri. Maka aku percaya syahadat para rasul itu tidak dikatakan kami percaya akan Allah, tetapi aku percaya akan Allah, dan seterusnya. Lain dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Karena Bapa yang di surga adalah Bapa kita semua, bukan hanya Bapa aku. Maka iman secara komunitas, secara gereja adalah iman yang kolektif, tetapi juga mengikat pada kepercayaan kita secara pribadi, secara personal. Maka kita semua yang hadir di sini, kita ditanya, siapakah menurutmu, siapakah aku ini? Pertanyaan Yesus kepada kita masing-masing. Petrus menyatakan secara tepat siapakah Yesus. Itu adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Mesias berarti ia yang diurapi, ia yang dipilih oleh Allah menjadi penyelamat. Gereja menyatakan bahwa Gereja Katolik memiliki seorang pemimpin, yaitu Petrus, dan penggantinya adalah para paus kita. Paus Leo ke-14 kan, paus pertama yang berasal dari Amerika Serikat. Maka kita bersyukur bahwa Gereja Katolik Roma yang secara tradisi satu, kudus, Katolik, dan apostolik, itu selama 2000 tahun meskipun banyak cobaan dan segala macam, meskipun bukan hanya tahun-tahun sebelumnya tapi juga zaman sekarang, selalu gereja tetap menjadi yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Ini adalah suatu tugas, beban yang berat, bukan hanya paus tapi juga para pemimpin gereja di seluruh dunia. Kalian tahu siapa nama uskup di Uskupan Agung Osaka Takamatsu ini? Siapa? Uskup Agung Thomas Aquinas Maeda Mamio. Mereka yang tidak tahu mungkin karena jarang pergi ke misa bahasa Jepang atau bahasa yang lain di Jepang, atau mungkin baru datang ke Jepang. Jadi Uskup Agung Osaka Takamatsu, sebelumnya hanya Uskupan Agung Osaka, tapi karena Takamatsu itu adalah Shikoku, dekat dari sini, itu digabungkan menjadi satu keuskupan. Jadi namanya Uskupan Agung Osaka Takamatsu. Beberapa hari yang lalu, uskup ini karena usianya sudah 76 tahun, menurut hukum gereja, kalau udah umur 75 tahun boleh mengundurkan diri, menulis surat kepada paus. Dan benar, ia mau mengundurkan diri, tetapi kata Kardinal Tagle, tahu, yang berasal dari Filipina, dia menyatakan supaya ada proses, karena kita masih dalam proses synodality, sinodus. Jadi gereja bersama-sama, berjalan bersama-sama, mendengarkan dan saling diperdengarkan. Maka nanti bulan Oktober, hari Sabtu, pasti ada pengumuman. Itu ada misa di mana yang memimpin adalah Duta Besar Vatikan untuk Jepang. Namanya hanya sahabat Pak
nama panjang kan dari Venezuela kalau nggak salah, Molina, Uskup Agung yang berasal dari sana. Tahta Suci Vatikan itu punya perwakilan Duta Besar Vatikan. Dia akan misa di Taman Sukuri, dan setelah misa itu dia akan mendengarkan para pastor rojo, setelah itu para pastor misionaris dan kongregasi biarawan, imam religius. Setelah itu hari berikutnya akan mendengarkan para umat semuanya dan juga biarawati. Jadi gereja melalui Duta Besar Vatikan untuk Jepang ini akan mendengarkan semua pihak. Mereka menjajaki siapa kriteria sama seperti yang kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Siapakah Yesus menurut kamu? Siapakah pemimpin gereja yang tepat menurut kamu dari segala macam kalangan? Maka mendengarkan dengan cermat, dengan kuasa Roh Kudus adalah kehendak yang sungguh luar biasa dari para pemimpin gereja. Gereja Katolik itu bukan memilih pemimpinnya dengan cara demokrasi, tetapi dengan cara mendengarkan suara Roh Kudus. Maka konklav seperti proses pemilihan paus itu sesuatu yang rahasia, tetapi juga ada filmnya juga, entah seberapa benar. Namun demikianlah gereja terdiri dari manusia yang berpikir dan juga merencanakan. Namun selebihnya diserahkan kepada kehendak Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus. Maka synodality, jalan bersama dengan seluruh umat Allah, adalah bagian dari iman kita. Kita tidak mengakui iman secara pribadi, plus kita adalah gereja. Gereja yang menjadi pusat adalah Yesus sendiri. Maka memilih paus, memilih uskup, dan juga memilih pemimpin komunitas keluarga Katolik Kansai ini melalui proses setelah vakum berapa lama. Jadi kalian tahu komunitas keluarga Katolik Kansai ini, Kelkat Kansai, itu punya kepemimpinan juga. Setiap berapa tahun? 2 tahun. 1 tahun? Cepat sekali. Lalu saya perkenalkan untuk kalian semua yang belum tahu, saya panggil ketuanya yang baru dipilih, saudara kita, Gulo-san. Silakan maju ke depan. Dan wakilnya, Heno. Lalu dari 2 orang ini, mereka akan memperkenalkan para punggowonya, kabinetnya. Silakan. Terima kasih Ramadhani atas waktunya. Ya, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan bagi yang belum kenal dengan saya, nama saya Melki Mario Gulo. Teman-teman biasanya memanggil saya Gulo, jadi salam kenal semuanya. Oke, kebetulan di kepengurusan yang baru ini, saya diberikan mandat oleh teman-teman untuk menjadi ketua Kelkat yang baru, ketua KKI ya sekarang sebutannya juga, selama 1 tahun ke depan. Ya, saya mohon bantuan dan dukungannya selama 1 tahun ke depan. Oke, mungkin sedikit perkenalan aja biar nggak lama-lama. Di sini saya dibantu oleh wakil saya. Siapa namanya, Mas? Nama saya Heno dari Kyoto. Oh ya, terima kasih Mas Henok. Ya, sebetulnya saya dari Osaka ya, mungkin belum kenalan tadi. Oke, selain Mas Henok, saya juga dibantu oleh beberapa orang lainnya. Yang pertama, kita ada bendahara, dan kebetulan bendahara yang pertama ini lagi sakit ya, yaitu Kak Sari. Mungkin teman-teman sudah tahu, Sari Tarigan ya, orang lama di sini. Jadi mungkin sudah sering menghadapi atau melihat. Lalu yang kedua ada wakil bendahara, ada Jennifer, silakan. Ya, ini Jennifer dari Kobe ya. Ya. Terus setelah itu kita dibantu juga oleh beberapa PJ, yaitu penanggung jawab. Yang pertama yaitu penanggung jawab urusan misa, ekaristi, religi.
yaitu Kak Melan. Silakan Kak Melan. Ya, Kak Melan tinggal di Osaka. Lalu selanjutnya kita ada PJ Perkap, ada Faro yang membantu kami. Faro tinggal di Kobe. Lalu kemudian kita ada juga perihal untuk komunikasi dan dokumentasi dan publikasi, yaitu Justin. Silakan. Ya, ini PJ yang pokoknya yang sering broadcast di Line, broadcast di Instagram. Itu Justin ini dari Kobe, ya lupa saya. Lalu selanjutnya ada apa lagi PJ? Oh ya, ada PIC yang pertama ada PIC lektor, silakan. PIC lektor ini khusus untuk misa-misa dan rohani, Kak Sekar, ya, asal dari Kobe juga. Lalu selanjutnya ada PIC Pemasmur, ada Kofita. Mana Kofita? Oh ya, ini Kofita dari Kobe juga. Lalu selanjutnya ada PIC Media yang ngurusin PPT. Orangnya nggak ada di depan, di belakang sana. Sudah berdiri, ya, Erina dari Osaka. Selanjutnya ada PIC Miss Dinar. Nah, kebetulan yang jadi Miss Dinar sendiri mana? Oh, ini Mas Billy. Ya, Mas Billy ini dari Kobe. Ada lagi apa? Sudah semuanya? Niko. Yakin? Niko. Oh ya, satu lagi. Ya. Satu lagi ada PIC yang untuk core dan juga keyboardis. Namanya Niko, tapi hari ini mohon maaf sedang balik kampung ya. Kebetulan kampungnya sama kayak saya di Semarang, jadi belum bisa hadir pada sore hari ini. Sudah? Oke, baik, demikian perkenalan dari kami. Mohon maaf jika ada kurang-kurang. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan atau berbicara lebih lanjut di luar misa. Mohon bantuannya semuanya. Terima kasih. Jadi gereja lokal, gereja komunitas keluarga Katolik Kanse ini sudah memiliki kepemimpinan. Bukan uskup tetapi pemimpin komunitas. Tapi sayangnya hanya setahun. Nanti ada pemilihan lagi, bisa dipilih lagi. Jadi kebersamaan kita terorganisir suatu yang luar biasa. Kalian yang masih muda-muda punya pengalaman, punya ide dan segala macam bakat dimasukkan dalam organisasi keluarga Katolik Kanse, KKI Kanse ini. Dan kita semua yang ada di sini mungkin akan datang dan juga ada pergi. Ada Hajime Maste, ada sayonara. Mungkin dari beberapa kita akan meninggalkan kita juga. Jadi sesuatu yang secara naluri, secara alami kita datang dan kita pergi sama. Dalam bacaan kedua, segala sesuatu yang baik berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ada perjumpaan, ada perpisahan. Namun dalam 1 tahun ke depan ini, mereka yang mengkoordinasi pengalaman berpastoral keluarga Katolik Indonesia Kanse ini luas ya sebenarnya. Ada yang dari Kobe, di Osaka ini, lalu Kyoto, yang dari Shikoku nggak ada, terlalu jauh. Mereka juga ada beberapa orang Indonesia di sana yang Katolik. Namun demikian, dengan media yang ada, kalian dengan kreatif memasukkan segala macam kegiatan dalam Line Group ataupun juga Instagram dan YouTube, sama mengikuti jejak saya. Misa yang saya pimpin ini selalu saya rekam. Lihat ada kamera di belakang. Kita semua adalah bagian dari gereja universal, gereja Katolik. Maka kita pun dipanggil untuk secara berpartisipasi apa yang bisa kita sumbangkan dalam komunitas kecil kita ini. Dan selalu tidak semu-semunya saya mengajak kita semuanya untuk juga aktif mengikuti misa lokal yang ada di gereja di Jepang ini. Meskipun bukan bahasa Indonesia, ada misa bahasa Jepang, di mana-mana ada karena kita di Jepang. Jadi kita misa mingguan sebagai orang Katolik Indonesia yang ada di Jepang, bukan misa bulanan.
Itu ajakan dari saya. Kita hidup di gereja dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari gereja di mana kita berada. Maka seperti Petrus yang menyatakan, engkau adalah Mesias, engkau adalah Allah yang hidup. Maka kita pun datang ke sini menjadi bagian dari gereja yang hidup, gereja semesta, gereja Katolik. Maka kita bangga sebagai orang Katolik. Seperti yang saya ajarkan kemarin, tepuk Katolik masih ingat? Jadi yang belum tahu nanti bisa mengikuti mereka. Tepuk Katolik. Iman, aman, amin. Oke, bos. Mereka yang nggak tahu karena mungkin nggak ikut sekolah minggu. Baik, kita lanjutkan misa kita dengan intensi beberapa, terutama untuk mereka yang sedang terkesusahan. Keluarga kita mungkin ada yang terkena dampak bencana di Flores, dan juga ada seorang teman kita yang sedang operasi, semoga berjalan dengan baik operasinya, dan juga nanti kita doakan seorang bapak yang 2 tahun lalu meninggal dunia. Kita lanjutkan misa ini dengan semangat iman yang hidup. Amin. Silakan berdiri. Kita perbarui semangat iman kita akan Allah. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke bawah dia dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari setiakan datang menuntut hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebaikan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Tuhan mengajak kita hidup rukun dan saling mencinta. Mengingat ajakannya itu, marilah kita berdoa. Bagi para imam, semoga Bapa meneguhkan para imamnya dalam iman dan panggilan mereka, agar mereka semakin menyadari tanggung jawab mereka, serta menjadi orang-orang yang berdoa. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang tersandung dan tergoncangkan oleh masalah kejahatan di dunia, juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan, dan ketidakadilan. Semoga Bapa mendampingi mereka, para korban perang, kekerasan, dan ketidakadilan, agar mereka tetap setia dan percaya kepada Engkau, Allah yang adil, pengasih, dan penyayang. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang hidup berkeluarga, semoga Allah Bapa memberkati para keluarga, agar hari demi hari cinta kasih dan kesetiaan mereka tumbuh dan berkembang, serta agar mereka dari pengalaman belajar bagaimana mereka dapat saling membahagiakan dalam hal-hal kecil. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat. Bagi para tawanan dan pengungsi, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang menjadi korban perang atau pertentangan, segera dapat menikmati kembali ketenangan dan kedamaian. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi saudara-saudara kita di Flores yang sedang mengalami musibah, semoga Allah Bapa menguatkan dan menghibur mereka yang mengalami musibah, menderita, serta kehilangan. Gerakanlah hati banyak orang untuk membantu dan meringankan beban mereka, agar mereka tetap memiliki harapan dan percaya akan penyertaan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, mendengarkanlah umat-Mu. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa membantu kita dalam mengenyahkan segala kebencian serta kesombongan dari hati kita. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kita berdoa untuk seorang Bapak yang meninggal 2 tahun lalu, Bapak Domenico Savio Gatot Priambodo. Semoga diberikan istirahat kekal bersama Bapa di surga, dan juga Stephanie yang sedang
menjalankan operasi. Semoga Engkau berikan kesembuhan bagi dirinya. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkan firman-Mu. Allah Bapa, semua orang, semua Engkau undang ikut serta dalam perjamuan Ekaristi. Kami percaya di mana sahabat-sahabat-Mu berkumpul, Engkau tentu hadir di tengah mereka. Karena itulah, maka kini kami bersama-sama mempersembahkan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan persembahan. Silakan berdiri. Berdoa, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kurban Kristus, Engkau telah memperoleh satu umat sebagai milik-Mu. Sudilah mengaruniakan bagi kami anugerah persatuan dan damai di dalam gereja-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, Bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, sabda-Mu. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru.
Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Thomas Aquinas, Maeda Mangyo serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Domenico Savio Gatot Priambodo yang telah Kau panggil 2 tahun lalu dari dunia ini ke hadirat-Mu. Berkenanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Amen.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Damai Kristus. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tetapi tubuh dan darah Kristus.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga daya belas kasih-Mu menyempurnakan karya penebusan-Mu dalam diri kami. Bantulah agar dalam segala hal kami dapat hidup menurut kehendak-Mu dengan pengajaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih banyak kepada Romo Denny yang sudah memimpin misa pada hari ini. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, misa bahasa Indonesia akan diadakan 2 kali setiap bulan. Untuk info lebih lanjut, silakan cek Instagram @KKIKansai. Tetapi selain itu biasanya pengurus juga akan mengingatkan di grup lain. Kedua, mulai bulan depan akan diadakan program Misa Safari. Jadi sebenarnya Misa Safari ini adalah perwujudan juga dari suggestion dari Romo Denny juga yang bilang bahwa kita harus misa setiap minggu dan misa ke gereja Jepang. Jadi kita akan mengadakan misa, rencananya kita akan membuat sebuah jadwal gitu ya di grup lain untuk mengadakan misa bahasa Jepang di Jakarta, tepatnya tanggal 6 September 2026. 2 minggu lagi ya. Misa akan diselenggarakan dalam bahasa Jepang, jadi bagi umat yang tinggal di sekitar Jakarta atau yang ingin bergabung silakan. Nanti saya akan list nama-nama orangnya atau siapa yang ingin mau ikut di grup lain. Untuk informasi lebih lanjut akan diumumkan melalui line Helkat. 3. Sehubungan dengan musibah gempa bumi yang terjadi di Flores, kami selaku pengurus dan juga teman-teman komunitas dan keluarga Katolik Indonesia Kansai turut berduka cita dan mendoakan supaya semua saudara-saudari kita yang terdampak dapat selamat. Lalu apabila ada umat Kelkat yang terdampak dan membutuhkan bantuan, silahkan menghubungi admin Instagram Kelkat Kansai. Di momen kali ini kita juga akan mengadakan pengumpulan dana sumbangan yang akan dilakukan oleh beberapa teman-teman yang membantu. Nantinya dana ini akan kami salurkan ke korban yang membutuhkan. Untuk sebelumnya di Misa Kobe kita juga membuka open donasi dan waktu itu kita mendapatkan jumlah total uang sekitar 49.135 yen, yang dimana karena kondisi para korban sangat mendesak ya untuk dibantu, maka dari itu kami memutuskan untuk menyumbang 10.000 yen dulu kepada para korban dan sudah disalurkan langsung kepada korban yang terdampak. Next. Oke. Jadi dalam rangka memperbarui data anggota, seluruh umat dimohon untuk mengisi formulir melalui scan QR code di depan. Silakan difoto dulu, mungkin nanti bisa diisi ketika makan atau ketika ngobrol di luar. Ini bertujuan agar kegiatan-kegiatan Kelkat Kansai dapat menjadi lebih baik dan juga tepat sasaran. Jadi berhubung waktu terbatas juga, umat dapat mengakses form ini melalui line ataupun Instagram KKI Kansai. Selain itu nanti pengurus juga akan membawa form di luar, jadi silakan jika umat ingin melakukan scan, dipersilakan untuk mengisi. Mohon perhatian bagi umat yang baru pertama kali hadir pada perayaan Ekaristi pada hari ini. Dimohon untuk maju ke depan altar untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, asal tempat di Indonesia, serta pekerjaan atau aktivitas selama di Jepang. Sekali lagi, umat yang baru pertama kali hadir diharapkan untuk maju ke depan.
Attention to all members who are attending this class for the first time today. We would like to invite any newcomers to come forward to the altar and please introduce yourself briefly. Thank you. Silakan maju karena waktu kita terbatas, jam 7 ditutup gerejanya. Silakan maju untuk memperkenalkan diri mereka yang berkenan. Langsung saja silakan. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Joyce, saya dari Makassar. Saya sekarang belajar lagi di sekolah bahasa Jepang. Selamat sore Romo, selamat sore Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya. Nama saya Kurniawan, saya berasal dari Boyolali, Jawa Tengah, dan saat ini saya posisinya sedang transit di Osaka untuk tugas di penerbangan. Terima kasih. Sore Romo, sama sore semua. Saya Via, bawa keluarga 4 jalan-jalan di sini dari New York. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Novel. Saya berasal dari Lampung, di sini magang. Selamat, terima kasih. Selamat sore teman-teman, saya bukan orang baru. Terus saya kesini mau memperkenalkan keluarga saya. Mereka pertama kali datang ke misa gereja. Oh ya, nama saya Faro. Saya ya, hai. Orang Surabaya, agak medok. Nah hari ini keluarga saya datang. Nah ini adik saya. Ini nama saya Maverick, saya adiknya Faro. Saya sama seperti Faro dari Surabaya, mahasiswa. Jadi orang tua saya, ibu saya dan ayah saya, kita 2 minggu liburan di Kobe dan di Osaka. Terus kemudian Katanya tetangganya nggak diperkenalkan sekalian. Silakan. Bapak dan Ibu, silakan. Mumpung ini tayang. Ya, selamat sore. Nama saya Yuwono. Kebetulan saya juga dari Surabaya. Ini tetangga satu komplek. Ketemunya di bawah tadi. Ya, saya berlibur semenjak tanggal 15 dari Tokyo, Kyoto, Osaka, dan besok hari Senin balik ke Surabaya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon perhatian bagi umat yang bulan ini berulang tahun atau umat yang merayakan hari ulang tahun perkawinan di bulan ini atau umat yang menempuh perjalanan jauh di bulan ini, dimohon untuk maju, dan juga untuk umat yang melaksanakan ujian di bulan ini, dimohon untuk maju ke depan untuk menerima berkat. Attention to all members who are celebrating their birthday in this month and who are celebrating their wedding anniversary this month and those who will be undertaking a long journey this month, we kindly ask you to come forward to receive a blessing from the Father. Setelah perayaan misa berakhir, akan ada foto bersama di depan altar dan juga akan ada ramah tamah sekadarnya, ya, kita ada snack dan lain-lain. Silahkan mungkin kalau yang mau icip-icip terlebih dahulu. Seluruh umat diundang untuk bergabung. Setelah foto bersama dan juga ramah tamah, umat diimbau untuk meninggalkan gereja paling lambat jam 18.45. Demikian pengumuman gereja, terima kasih atas perhatiannya.
Baik, terima kasih semuanya satu persatu. Saya tidak hafal semuanya, tapi sudah hadir dalam misa bahasa Indonesia ini luar biasa, 100 lebih. Gereja saya di Jepang ini tidak sampai segitu kalau dua tempat ya, 30, 60, 70. Ini 100 lebih, jadi bagi komuninya itu pasti lebih lama daripada biasa. Terima kasih juga kurnya yang luar biasa. Semuanya, terima kasih. Kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Seluruh umat boleh mengambil foto bersama di depan karena mungkin waktu kita agak terbatas. Mari kami mengundang kepada seluruh umat untuk boleh bersama-sama dengan Romo dalam perayaan misa Minggu Biasa yang ke-21 di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 di Gereja Sakra Familia Umeda Osaka. Yuk yang mau mengambil foto bersama, biasa untuk mengabadikan momen di hari ini. Mari semua tidak usah malu-malu, hanya sebentar saja. Sama sih, sama
suwun aku mau kak mesti wae kak gitu soalnya kan kene to oh iya kan lu lagi dari video gini aku ngomong next sama halo ada matre saya bawa mainan Jepang ikut ayo ikut matre nggak tahu ya Kasih ke bapak itu dia. Udah, Mas. Aku warnanya. Arigatou.
soalnya dulu kan di Indonesia saya jadi sama-sama nggak bisa jadi online jadinya. Lama ya? 13 kelas luar seminggu satu, 13 minggu ya. Dia balik ke Indo udah. Sekalian sama komunitas itu dong tadi. Aku kalau nggak ada dia sebenarnya aku udah bisa bahas. Oh itu. Oh, masih belajar. Panduan bisa bahasa Jepang. Panduan bisa di Hongo. Iya, kalau ada sih bisa. Tapi buat awal-awal mending. Iya. Tapi sebenarnya ya. Oh iya. Sini. Mau masuk, Bu? Iya. Oh iya. Tunggu sebentar ya.